أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهنا رب المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم جميع خلق من الأنبياء والرسل والشهداء وسلم جميع الملائكة المقربين وصل حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى سعادة الدين ومن المشاهد الجميع ولسعادة مشايخنا ومشايخهم ولمن وصل بالخير خصوصا إلى مشايخنا أن الله يؤتي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ولمهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله إلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نفضل بجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا مقربين وصيبين الجماعة وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأبد خصوصا إلى روح جميع موتى من حضر في هذا المجلس وخصوصا إلى روح جميع موتى من بنى هذا المصلى بيت السلام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد sedaya para kiai, para ustaz, wabil khusus wonten laksanipun takmir mushola Baitus Salam ingkang tansah kula hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sareng nglairaken syukur kula panjenengan sedaya wonten ngarsaning Allah Subhanahu wa taala fi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Injang menika kula panjenengan sedaya dipun paring kenikmatan, dipun paring kesempatan, kesehatan, kegiatan kali Allah sehingga saged hadir kembali sareng-sareng wonten mushola Baitus Salam menika sak perlu istiqomah pengawasan ahadan. Mugi-mugi kembali kula panjenengan sedaya estu saged betul barokah manfaat maslahah fid wa dunya wal akhirah pikantuk ridhonipun Allah Allahumma amin. Shalawat salam tansah kunjung dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya salat turun tansah dipun tetepaken dipun akeni dados umatipun. Mugi kula panjenengan sedaya salat turun mugi tansah kinaringan syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah Allahumma hadirin hadirat rahimakumullah. Nerasaken pengaosan kitab Jawahirul Kalamiyah tesih wonten bab iman dumateng para rasul. Temriki wonten soal madza yajuzu fi haqqil anbiya'i alaihimus salam. Apa yang diperbolehkan di dalam haknya para anbiya alaihissalam. Maksudnya sifat jaiz apa, sesuatu apa yang diperbolehkan terjadi pada diri para nabi, para rasul. Kalau kemarin hal yang wajib apa harus ada, yang muhal nopo sakniki yang jaiz. Jaiz itu boleh ada, boleh tidak ada. Niku apa mawon? Jawab yajuzu 'alal anbiya'i 'alaihimus salam wuqu'ul a'radil basyariyah. Diperbolehkan bagi para nabi alaihi salam yaitu terjadinya
sifat-sifat yang bangsa kemanusiaan. Sesuatu yang terjadi pada diri manusia umumnya itu mungkin juga bisa terjadi pada diri Rasul. Allati la tu'addi ila naqsin fi maratihimul aliyah, dengan catatan hal-hal yang terjadi pada manusia tersebut tidak mengurangi pada derajat para nabi, para rasul. Sesuatu yang boleh terjadi pada manusia itu kemungkinan terjadi pada diri rasul dan nabi, dengan catatan hal tersebut tidak mengurangi derajat para nabi. Jadi nabi itu karena manusia, maka sesuatu hal yang terjadi pada diri manusia ya kemungkinan terjadi pada diri rasul. Seperti halnya Nabiullah Muhammad alaihi salam. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah surat 126 ayat 128 ya. Temriku ketika akan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu uswatun hasanah. Sebagai contoh kula panjenengan sedaya, sebagai tauladan. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu harus dicontoh kita semua. Uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang menghendaki ridhonya Allah, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan Allah, bagi orang yang ingin selamat besok yaumul qiyamah, Rasulullah adalah uswatun hasanah sebagai contoh. Kenapa kok uswatun hasanah? Karena apa yang terjadi pada diri Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, semuanya itu tidak keluar dari nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berbuat sesuatu karena nafsu, tidak pernah mengatakan sesuatu karena nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu adalah digerakkan karena wahyu. Makanya apa yang dilakukan Rasulullah dicontoh kita semua. Lah Allah menegaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Rasul itu bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan bidadari, bidadara dan apa lain sebagainya. Min anfusikum juga termasuk dari golongan kita. Manusia. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemungkinan bisa kita tiru. Niku lho. Seandainya Rasul itu dijadikan dari golongan malaikat, maka nyuwun sewu, apa yang dilakukan oleh Rasul mungkin kita berat. Lho malaikat orang madang orang nginum beku kuat awake dhewe. Makane Rasul puasa ya kuat, lho wong malah hebat. Tapi kalau min anfusikum dari diri kita sendiri, dari bagian dari kita semua, juga manusia, otomatis ketika Rasulullah melakukan puasa, perintah puasa dilakukan Rasul, kita harus nyontoh. Loh Rasulullah saja manusia juga kuat, ya berarti kita mampu. Jadi makanya di situ ditegaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau min anfusikum otomatis apa yang terjadi pada diri Rasul juga sifat basariyah. Seperti halnya kita semua merasakan, Rasulullah juga ikut merasakan. Dalam catatan, hal-hal yang terjadi pada sifat kemanusiaan tersebut selama tidak mengurangi derajat para anbiya, derajat para rasul, maka kemungkinan bisa terjadi pada diri Rasul. Kal akli, seperti halnya dahar, makan, wasyurbi lan nginum, walju, wal atsi, merasa haus, merasa lapar. Niku kemungkinan terjadi pada diri Rasul, karena itu juga ada pada diri manusia. Kita semua nyuwun sewu butuh makan, butuh minum. Mboten dahar, mboten nginum ya termasuk merasakan adanya haus, merasakan adanya lapar. Iya ya terjadi pada diri Rasul. Saya bukan berarti Kanjeng Nabi mboten pernah kencot, Pak. Bukan berarti Kanjeng Nabi mboten pernah kepengen dahar. Suatu ketika Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kondur saking sholat subuh. Ya kepingin sarapan seperti halnya kita. Makanya beliau mengatakan, tanya pada Siti Aisyah, ya Aisyah, hal indi sai? Hal indik sai? Aisyah, nemburi ana apa ke? Cara kula panjenengan kan bok. Ning pedangan ana apa ke? Ana roti, ana gedang goreng, apa ana mendoan, ana apa, kan tanya niku. Akhirnya Siti Aisyah ke belakang, madosi sesuatu to mriku, gandum murana ana madu langka, inuman niki mboten wonten. Akhirnya matur, ya Rasulullah laisa indi sai. Mboten gadah napa? Napa? Akhir jawab Kanjeng Nabi napa? Oh, fa inni shaimun ya wis lah, dina iki aku tak puasa. Lha wong langka niki. Lho nginjang anu maneh. Ana ora mboten wonten ya Rasulullah. Akhirnya untuk menahan rasa lapar Kanjeng Nabi mendhet setunggal krikil diganjelna ning weteng. Niki mbok berarti Kanjeng Nabi merasa lapar. Kencot maning jukut watu maning ganjelna maneh. Kencot maning jukut watu maning ganjelaken. Tapi Rasulullah tidak pernah mengeluh. Ngelakoni sholat klotak, sujud klotok, letek, akhirnya para sahabat takkan, ya Rasulullah, jenengan kan masih muda, stamina isih rusak, lah kok sholat klotak, kayak belungane muni kabeh ya Rasul. Dijawab oleh Nabi, oh untuk belum, kiye dibuka jubah ya keke, watu diganjelna ini mergo karena kencot. Apakah kencot itu menurunkan derajat? Mosok Nabi kencot. Nyuwun sewu jenengan lek kencot kira-kira termasuk menurunkan derajat mboten? Ya mboten, itu hal lumrah. Manusia kalau kencot ya lumrah, orang madang. Terus seandainya kencot madang kira-kira mosok RT madang bae. Ya lumrah lho manusia. Kiai madang, lah ya lumrah, bukan berarti kok kiai madang seolah rasa diundang apa sih, kiai ini madang bae. Ya mboten, tetap ini tidak menurunkan derajat. Jadi kalau ada rasul para nabi ndahar itu ya lumrah. Nabi Isa kencoten jalan-jalan karo Nabi Yusa mencari ke posisi Nabi Khidir sangu iwak. Ya takon, sangune ndi mau kencot ke, ayo dipangan bareng, dipadosi keranjange. Loh, iwake langka. Lho ning ndi kok iwak mung-mungan tinggi sangu malah langka. Akhirnya kemutan dawuh Gusti Allah. Mengko ketemu karo Nabi Khidir kuwi wong sing ngalim di atasnya Nabi Isa. Posisinya adalah apabila iwak musim mati kuwi urip maneh. Lho, kok jangan-jangan iwake wis urip. Goleti jejake, oh ternyata niku ana wong salat kae berarti wonge. Ki berarti Nabi Musa ya termasuk wong kencet karena manusia. Jadi hal yang mungkin terjadi pada diri manusia itu juga bisa saja terjadi pada diri Rasul dan Nabi. Dalam catatan sifat-sifat ataupun hal-hal yang terjadi pada diri manusia niku tidak mengurangi derajat para anbiya. Waqtira'il har wal bardi wat ta'ab. Waqtira'il har merasakan panas, wal bardi kedinginan. Niku Rasul ya seperti itu. Nabi ya kadang panas, ya adem, niku ngrasaken juga. Bukan berarti Nabi ora kepanasan. Nabi Ibrahim ketika dibakar pun juga merasakan panas. Nabi Ibrahim cuma karena pasrah maring Allah. Pasrahlah semoga lah Gusti. Akhirnya Allah menurunkan, memerintahkan api ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Seandainya genine mboten diperintahne karo Gusti Allah ya narukuni bardaw wa salaman, ya Nabi Ibrahim geseng nika. Tapi merga diperintahne Allah ya narukuni, he api dinginlah kamu. Dingin tapi yang menyelamatkan pada Nabi Ibrahim. Jadi aja sampai kowe panasan karena kenapa? Kayak Nabi ya tetap kepanasan, geseng. Dadi yo adem, tapi ademnya jangan kebangetan.
Kaya Nabi mengko lek kademen temenan ya bahaya. Makanya dawuh Gusti Allah ya naru kuni bardau wasalaman. Catatane barden wasalaman yang menyelamatkan. Niku nabi-nabi. Dadi nabi niku ya juga manusia biasa, merasakan panas, merasakan dingin. Karena mukjizat Kanjeng Nabi nyuwun sewu, makanya kenapa Kanjeng Nabi juga merasakan panas. Itu akhirnya Allah memberikan tanda-tanda kenabian. Ada awan kecil nih Kak, yang selalu ngiyup-ngiyupi Kanjeng Nabi dimanapun Rasulullah berada. Niku berarti bukti Kanjeng Nabi juga panas, kepanasan. Padahal kula panjenengan sedaya kepanasan nek srengenge. Cuma karena adanya mukjizat, makanya Nabi dipayungi oleh awan. Seandainya langkah awan, ya tetap ngerasane panas. Wal ta'ab wal roha wal marad wasihah. Kangelan, kepenak. Niku ya seperti itu. Rasulullah ya pernah kangelan. Ketika diembargo ada niku pamflet keputusan dari pihak orang-orang musyrik, pokoknya Muhammad dan pengikutnya diembargo di jurang nih Kak. Terjadi napa nih Kak? Yaitu diembargo nggih. Di karantina. Lek kepengen selamat, maka Muhammad serahkan hidup-hidup dipateni ning kene. Kalau tidak mau, ya pokoke ning kono ning jurang dikucilkan, tidak ada yang boleh keluar, enggak ada yang boleh masuk. Terjadi sampai beberapa bulan, beberapa tahun. Di situ merasakan payah juga. Bukan berarti peh Nabi panganane cemepak. Ini mboten sampai wit-witan mawon nyuwun sewu. Suket di dahar. Saking kangelane. Karena enggak ada makanan yang masuk. Sudah dikarantina, pokoknya ora oleh metu, ora oleh mlebu Kanjeng Nabi niku. Sampai Allah memberikan, karena mungkin kesuwen, saking kesuwene akhirnya papan itu pengumuman keputusan untuk mengembargo Kanjeng Nabi niku. Ki papane kepangan rayap, akhirnya tiba saka dinding Ka'bah. Tulisannya wis ra keton, papane rusak. Lalu paparan rusak, akhirnya boikot Rasulullah lepas. Jadi Rasulullah juga merasakan payah. Ta'ab kangelan niku juga, roha merasakan nikmat ya pernah. Wal marad Kanjeng Nabi sakit ya pernah. Sakit nyuwun sewu. Mbok niki salah pahaman nggih. Pernah terjadi berapa tahun yang kemarin itu Maulidan akhirnya geger gara-gara Gus Mafid memberikan statement Kanjeng Nabi ini kok nggih. Itu padahal kata-kata di kitab itu Kanjeng Nabi pernah memang demam. Flu biasa nggih. Flu akhirnya niki ini milir nih. Flu niku milik. Itu juga menunjukkan supaya hukum pada kita semua. Bagaimana lek enek wong salat dilalap flu niki mili baik jajal. Lek seandainya Rasulullah enggak seperti itu, bagaimana hukumnya nanti? Akhirnya jenengan Arab salat merga flu, njukuk tisu disumpelna ning irung ini. Tapi karena Rasulullah pernah mengalami hal tersebut, Kanjeng Nabi cuma ngene tok. Tapi sholat terus. Oh berarti menunjukkan bahwasanya air yang mengalir waktu net yang pilek nggih apa? Ki jenenge apa? Ingus nggih. Itu hukumnya suci. Suci terbukti Rasulullah ketika mengalir juga cuma diusap mawon terus melakukan sholat. Berarti pakaian yang digunakan suci. Mengkolek jenengan di situ Rasulullah tidak mencontohkan, nyuwun sewu tidak terjadi pada diri Rasul. Kula panjenengan bingung, aduh kepilek ya. Isi meler bae nyong ora salat ngapa sih meler. Meler mboten. Karena terjadi pada diri Rasul, akhirnya kula panjenengan bisa nyontoh. Oh, alah. Ini hikmahnya. Sesuatu yang terjadi pada diri Rasul kita nyontoh bisa. Kanjeng Nabi pernah panas. Ya terbukti ketika ketemu pertama kali dengan malaikat Jibril, Kanjeng Nabi kondur minta diselimuti. Awaknya menggigil panas kedinginan setelah menerima wahyu. Ya ayyuhal muzammil wa ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa li rabbika fakabbir nika.
Akhire ditegur karo Gusti Allah, wis aja kemulan. Merga kemulan Kanjeng Nabi niku gemeter wedi niki. Ketemu karo malaikat Jibril pertama kali kok ana makhluk gedene kaya terus ngeten. Kanjeng Nabi niku sampai diseka Siti Khadijah. Dikompres kayak ini loh. Nah, ini terjadi pada tapi tidak mengurangi derajat. Mosok Nabi lara jan ora patut temen. Ya mboten menungsa lumrah-lumrah saja. Dadi lek jenengan lara itu bukan berarti jenengan turun derajat mboten lah, jan takmir masjid mriyang. Apa ki? Lah ya maklum menungsa. Mengko lek mboten lara malah bahaya. Akhirnya dadi sombong kayak Fir'aun nih kak. Fir'aun niku 40 tahun punya keistimewaan, gebres wahing bae ora pernah. Awake panas bae ora tahu. Akhir 40 tahun rumangsa awake sehat terus, jasmani rohanine urung pernah gebres wahing, watuk bae ora tahu. Cobi jenengan sebulan watuk ping pira? Wis kayak niku finansialnya mendukung. Kekayaannya berlimpah, jabatan anak. Makanya ngaku ana rabbukumul a'la, aku pangeranmu. Lho ora tau lara. Niki lho. Jadi sesuatu hal yang terjadi pada manusia biasa bisa terjadi pada diri Rasul. Wa mislu dzalika at-tijarah wal ikhtiraf fi hirfatin minal hirfah. Contohnya juga sesuatu yang boleh terjadi pada diri anbiya, pada diri Rasul adalah tijarah, dagang. Kanjeng Nabi nggih dagang. Nabi-nabi lintune nggih nyambut damel. Nabi Musa angon wedhus. Boleh itu. Dadi nyuwun sewu wong ngarit niku bukan kok derajate yang paling rendah, mboten. Jangan sampai lah jan kiai ngarit. Niku bukan kok termasuk rendah nyuwun sewu. Para nabi juga ngarit itu angon wedhus. Boleh itu. Wal ikhtiraf bi khirfatin minal khiraf. Nyambut damel, usaha niku boleh-boleh saja karena manusia. Li'annahum karana sunne anbiya basarun iku menungsa yajuzu alaihim ma yajuzu 'alal basar. Diperbolehkan baginya sesuatu yang boleh pada diri manusia mimma la tu'addi ila naqsin, selama dalam catatan sesuatu yang terjadi pada manusia hal lumrah niku tidak mengurangi derajat. Contohnya apa? Kesuh, emosi. Coba manusia gak ada sifat emosi mboten? Kesuh wonten mboten, Bu? Dene kesuh, ada yang menungsa. Tapi nyuwun sewu kesuh, emosi niku hal lumrah bagi manusia, tapi lek seandainya itu dilakukan bisa menurunkan derajat. Oh, Nabi kok kesuwan. Nabi kok emosian. Walaupun toh itu lumrah pada manusia, tapi itu mboten angsal. Mboten angsal terjadi pada diri Nabi. Karena uswatun hasanah harus bisa menjadi contoh bagaimana mengendalikan nafsu. Nah, terus mal hikmatu fi luhuqil amrad wal alami bil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Napa hikmahe sesuatu mal hikmatu fil hukil amr wal almi bil anbiya. Apa hikmahnya bahwasanya para nabi itu merasakan sakit, merasakan penderitaan, merasakan penyakit. Niku hikmahe napa? Jawab, al hikmatu fil hukil amr wal am bil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hikmahnya adanya penyakit, adanya musibah, adanya rasa sakit terjadi pada nabi, ma'a kaunihim khairul anbiya, besertaan adanya nabi itu adalah semuanya adalah khairul bariyah, manusia pilihan. Wa kauni sahatihim minal uyub, dan juga keberadaan para anbiya itu adalah orang-orang yang diselamatkan dari aib, dari cacat. Niku fadilahnya, hikmahnya adalah
ayya'zuma ajruhum wa yadhharu fi ta'atillahi ta'ala sabatuhum wa sabruhum. Ini untuk mengagungkan derajat ataupun mengagungkan, menambahi pahala-pahala beliau semua. Nabi merasakan sakit, Nabi merasakan musibah, Nabi merasakan penderitaan, yang rasanya lara. Ini untuk mengangkat derajat beliau, mengagungkan ataupun membesarkan pahala. Nabi Ayub dikasih cobaan oleh Allah, anak penyakit gudik ora bisa ditambani. Mboten saged ditambani, ataupun bahkan beliau ora gelem ditambani, ora gelem diobati. Dalam riwayat kan Nabi Ayub itu sakit tapi mboten purun ditambani. Beda karo kula panjenengan sedaya. Lara ditambani ora mari. Iki beda. Nabi Ayub niku sakit mboten kersa ditambani. Dan niku fadilain apa? Kenapa kok Nabi Ayub merasakan sakit kayak niku oleh Allah kok dijarno bae? Ini untuk nambahi ganjaran dan juga untuk ngetes kesabaran beliau seberapa. Dan juga untuk menunjukkan fi ta'at wa yadharu fi ta'ati laisabatahum. Dalam kondisi apapun ternyata para nabi itu walaupun toh dalam kondisi sakit ya tetap menetapi ibadah kepada Allah. Bukan berarti kok mergo karena lara akhirnya resign. Beda kali kula panjenengan sedaya biasa jamaah mriyang sithik leren. Para nabi tidak, dalam kondisi apapun sehat yang ibadah, lara ya tetap ngibadah. Nabi Ayub dicoba oleh Allah, kena godikan pirang-pirang dina, pirang-pirang bulan, pirang-pirang tahun, sampai istrinya berapa itu 11 minta cerai semua, tinggal satu tok. Seperti itu dikucilkan masyarakat. Padahal ketika sehatnya masih kaya, Nabi Ayub kurang apa? Masyarakat semua diopeni kabeh. Tapi ketika menderita, Nabi Ayub dikucilkan. Ojo ning kene iki pindah ngana bae lah. Nek kepengen daripada pateni. Akhirnya Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan desa tersebut, ngumpet. Karena tetangganya merasa teta'adda itu. Mambu bajin, mambu ora enak niku lho. Masya Allah. Tapi sabar. Di situ tetap ibadah. Sampai istrinya bilang lah, "Bah, jenengan ki nabi ki dongane cespleng. Gari ndonga Allahumma mari. Tapi jawabannya Nabi Ayub, lah ora lah. Aku izin karo Gusti Allah diparingi sehat wis pirang-pirang tahun, mosok nembe lara sedelat tok bae njaluk mari." Jenengan nyuwun sewu, lek lara niku ditakoni tiyang, jawabane nembe pirang dina napa wis pirang dina? Bu, jenengan sakit. Dangun apa dari jawabane wis pirang dina napa nembe pirang dina? Lara seminggu ra mari-mari ditakoni tiyang kira-kira jenengan jawabane wis seminggu napa nembe seminggu? Wis seminggu. Ah, berarti lek wis kan berarti wis suwe. Tapi Nabi Ayub boten. Lah diparingi sehate wis suwe, lara nembe pirang dina kok njaluk mari aku izin. Niku lho. Ya Allah, jenengan nembe lara sedina. Aduh, wis sedina ra mari-mari kok. Wis sedina ra mari. Wis kayak niku, lara sedina ngibadah pinten sing ditinggal? Jenengan lara rong dina ngibadah pinten sing ditinggal? Wayahe puasa ditinggal, wayahe salat ditinggal. Tapi Rasul ini untuk menampakkan dalam kondisi apapun konsisten, tetap ngibadah. Tetap ngibadah. Lalu wis kayak niku, wali ajri anta ta'assa bihumun nas idza halla bihimul bala wal ya'su wa ya'lamu anna dunya darul bala wal imtihan. Supaya manusia umate kados kula panjenengan sedaya niki
bisa nyontok dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi lara, dilala ana musibah, kemutan, oh nabi-nabi kayak dicoba karo Gusti Allah, ya tetap konsisten iman, konsisten sabar, bisa tetap nglakoni ibadah. Niki lek seandainya nabi ora ono sing dicoba lara, ora tau ditutus musibah, jenengan oleh musibah langsung putus asa. Langsung gledek lah. Ibadah apa awak lara kabeh, awak lara kabeh. Tapi lek kemutan, oh iya, Nabi Ayub bae luweh larane ora cuma kayak ketok. Masya Allah diuji karo Gusti Allah. Awak entong-tongan. Blatung tiba nyun sewu, blatungnya sampai kathah niku. Penyakit iku blatungnya gede-gede. Ora kok mbok iki lah blatungnya dicukuti. Golek dokter apa no. Mboten, blatung tiba dipendet maneh, ditumpang namane ya Allah melas kowe tiba. Tumpang namane. Ki blatungnya tiba dipendet maneh di pasang maneh ya Allah melas temen ki makhluke Gusti Allah kepengen maneh. Wis ngono ya. Ora apa-apa dientongna, ora apa-apa dientongna. Sepenting aku njaluk maring Gusti Allah. Lesanku dan hatiku jangan sampai dimakan blatung. Arep awake ora apa-apa. Lesanku karo hatiku jangan sampai entek dipangan blatung. Karena kenapa? Lesanku tinggi zikir, atine tinggi emot karo Gusti Allah. Dikabulkan karo Gusti Allah. Wis ora apa-apa, blatung tiba dicukut maneh. Masya Allah, sampai nyuwun sewu, entek daginge, entek nikune blatung antar blatung niku takon, ning dhuwur si ana apa ora? Langka, ning isor langka. Akhire blatung karo blatung pangan-panganan, mergo wis langka sing pangan. Pangan-panganan akhirnya Nabi Ayub ndonga, ya Allah, muga-muga makhluk sing mangan awake kula niki didadekne makhluk ingkang sing manfaat. Akhire gari loro tok munggah mudhun ora ketemu sing siji cepluk ning banyu, sijine mabur. Sing mabur dadi tawon, sing setunggale mlebet ning banyu dadi lintah. Niku makane makhluke Allah sing mabur kae tawon bisa manfaat metu-madune, lek lintah wallahu alam sampai saiki urung ketemu, nggih. Niku dongane Nabi, ayo muga-muga makhluk sing mangan awake kula didadosaken makhluk ingkang manfaat. Jadi adanya musibah perkara ini boleh terjadi pada diri pada Nabi. Kula panjenengan supaya tetap asa bisa nyonto paling enggak lah nggih ngadem-ngademna awak nggih. Ana musibah pirang-pirang lah Kanjeng Nabi diuji ora ana apa-apane kaya kiye, isih luwih parah maneng. Jenengan dikesuwi tanggane, lah jan emosi omahe langsung didol. Ora terima karo mertuane, la ilaha illallah muring-muring sedesa krungu kabeh. Rasulullah amane dikesuwi tanggane diapa mawon ya alhamdulillah. Beda karo awake dhewe dikesuwi tanggane lah jan ngesuk main dipostingna bae lah nyor pindah. Ya Allah. Wah. Jadi untuk mengagungkan derajat beliau nambahi ganjaran nomor kalih supaya kula panjenengan saya bisa nyontok nomor 3 nih wa ya'lamu anna dunya darul bala wal imtihan, untuk menunjukkan kepada para nabi, kepada kita semua bahwasanya dunia itu bukanlah untuk kenikmatan, tapi dunia itu adalah tempatnya cobaan, untuk tempatnya ujian. Oh, anak enak, anak mboten enake, mboten sekecane. Niki supaya kula panjenengan ngerti, oh dunia kuwi panggone ujian. Mengko enak terus akhirnya kan yakin lah dunia ki panggone kenikmatan. Terus wali alla yataqida ingkang terakhir wa wali alla yataqidal al-uluhiyata ahadun fihim. Supaya kita tidak meyakini bahwasanya salah satu di antara para nabi itu diakui sebagai Tuhan. Jangan sampai kita meyakini adanya nabi itu salah satu di antara mereka adalah Tuhan. Jadi munculnya penyakit itu supaya kula panjenengan ngerti, oh jenenge pangeran ya ora bakal mriyang.
Pangeran kuwi penak terus, pangeran kedudukannya mulia terus. Kok lara? Iki berarti itu pangeran iki. Ini untuk menunjukkan kepada kita. Makanya Raja Habasyah itu Raja Habsyi ya, Habasyah yang kedua setelah ketika turun surat Nabi mengutus para utusan mengkabarkan bahwasanya di sini ada nabi, wes ngono, kirim surat ning kana, kirim surat ning kana. Ada beberapa raja yang menerima, ada beberapa raja yang nolak, termasuk Raja Rum niku suratnya Kanjeng Nabi disuwek dibakar. Tapi Raja Habasyah takon dhisit. Nabimu kuwi lek perang menang terus apa pernah kalah? Nabimu sing aku Muhammad sebagai utusan Allah kuwi ketika perang menang terus apa pernah kalah? Loh, sahabat yang mengantarkan surat tersebut Ja'far bin Abi Thalib adine Sayyidina Ali matur. Nabi niku perang ya pernah kalah, terbukti perang Uhud ya pernah kalah. Pernah menang ya menang. Oh, berarti aku yakin itu adalah utusannya Allah. Lek menang terus malah bahaya. Tapi karena pernah kalah berarti ini manusia, pertolongan itu menang mergo karena pertolongan Allah. Iya. Jadi supaya tampak pada dan juga kita meyakini, oh kalau ada a'radul basyariyah terjadi pada diri para anbiya itu supaya kula panjenengan i'tiqad walaupun toh idza ra'al mukjizat bahirah tadharu fi aidihim, walaupun toh tampak mukjizat yang sangat mengagumkan, Nabi itu punya mukjizat macam-macam, ada yang menghidupkan orang mati, ada yang membuat orang yang penyakit parah bisa sembuh. Kanjeng Nabi membelah matahari, rembulan itu pernah dilakukan para nabi yang manusia nggak mungkin dilakukan. Tapi ketika tampak a'radul basyariyah, akhirnya kita meyakini, oh itu semua adalah memang ini manusia biasa dipilih oleh Allah, kekuatan yang muncul adalah kekuatan Allah, ini bukan Allah. Supaya menolak kita, jangan sampai kita itu menganggap para nabi itu adalah Tuhan. Mengkolek tidak ditampakkan a'radul basyariyah, akhirnya terjadi seperti orang Yahudi Nasara. Mengenai mengatakan, loh iki lo ibnullah, anaknya Gusti Allah, iki lo alae, malah niki pangerane. Niku. Jadi fadilah hikmah dari sifat a'radul basyariyah yang boleh terjadi pada diri anbiya, satu, untuk mengangkat derajat-derajat beliau, menambah pahala beliau. Nomor dua, sebagai contoh saurilaten kula panjenengan sedaya, apabila terjadi pada diri manusia seperti umatnya ini, kita bisa nyontoh. Nomor tiga ini menunjukkan bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk cobaan, bukan tempat untuk kenikmatan. Yang terakhir menunjukkan ataupun meyakini kepada kita, jangan sampai meyakini salah satu dari nabi adalah Tuhan. Ngoten mawon niki pun siang. Mugi-mugi apa yang kula panjenengan pelajari dinten niki saged nambahi keimanan, saged nambahi manfaat, akhirnya manah kula panjenengan sedaya saged tumakninah anggenipun ibadah, saged istiqomah, akhiripun saged husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina wal istiqomah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, min ahli ta'ati wa ibadah, min ahli salati wa ahli jamaah, wa la taj'alna wa inahum min ahli syarri wa dhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang yang punten hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.